Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin, ibu bapak saudara-saudara, para jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sangat berbahagia sekali karena telah melakukan sesuatu yang sangat membahagiakan. Apa itu? Kita telah selesai berbuka puasa bersama-sama. Bapak Ibu bahagia gak? Bahagia ya? Kultum kita pada hari ini adalah tentang sunnah-sunnah puasa Ramadan. Dan nanti ada kaitannya dengan kebahagiaan kita ketika kita melakukan ibadah pada bulan suci Ramadan ini. Salah satunya kata Rasulullah SAW, yaitu adalah tatkala kita berbuka puasa. Bahkan Rasulullah juga menegaskan dalam hadisnya, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa, kata Nabi, farhatani, ada dua kebahagiaan. Farhatun inda iftarihi, kebahagiaan itu kita dapatkan ketika kita berbuka puasa. Nah, biasanya Bapak Ibu, kalau kita buka puasa apalagi ditemani orang-orang tercinta, pasti kita bahagia dan happy. Apalagi kalau misalnya buka puasanya sama makanan yang kita suka, masakan istri lagi, Masya Allah luar biasa. Nah, kebahagiaan ini tidak bisa kita bohongi. Semua kita pasti bahagia dan pasti senang ketika berbuka puasa. Dan bahkan setiap harinya ibu-ibu itu rajin nyiapin buka puasa. Bahkan habis asar itu udah start, udah list satu persatu, nanti saya buka pakai apa. Coba kita perhatikan sekarang Bapak Ibu, saking bahagianya, senangnya. Bukan hanya orang yang berpuasa yang senang atau orang yang berbuka puasa, tapi juga yang dagang juga senang, Pak. Ada yang di sini yang pebisnis, dagang atau bisnis dadakan, di saat bulan Ramadan itu rame-rame jadi bisnisman. Coba mungkin Bapak Ibu bisa lewat di Kampung Gunung. Saya kan tinggal di Kampung Gunung. Tadi saya dari Kampung Gunung untuk ke kampus saja, karena saya melewati area Kampung Gunung lewat belakang. Itu saya sampai gak bisa lewat, macet. Kenapa? Karena pada bahagia semua. Apa contohnya? Lagi berburu takjil, itu bahagia. Yang dagang bahagia karena dagangannya laris. Yang berbuka, yang mau buka juga bahagia. Makanya gak ada saya lihat wajahnya itu yang cemberut. Apalagi kalau dagangannya rame. Semuanya bahagia, semuanya happy. Kita juga sholat tarawih, witir juga harus bahagia. Karena salah satunya hal yang paling kita tunggu-tunggu itu adalah ketika kita berbuka puasa. Itu yang pertama, kebahagiaan. Yang kedua, kebahagiaan yang kedua inda liqa'i rabbih. Ya, ketika kita bertemu dengan Tuhan nanti. Ya, mungkin di dunia kita tidak pernah melihat wajah Tuhan, tidak pernah bertemu dengan Allah, tapi nanti di akhirat kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang akan ketemu dengan Allah? Adalah orang-orang yang berpuasa ini. Maka kita harus berbahagia. Salah satu sunnah berpuasa adalah kita menyegerakan berbuka di saat azan telah berkumandang. Tapi pertanyaannya, Pak, orang yang azan buka dulu. Kadang-kadang bisa telat azannya. Kita sering seperti itu ya. Mungkin di Masjid Mukhlisin juga, Masjid At-Taqwa,
Yang muazinnya nyantap makan dulu, takjil dulu, baru azan. Kalau begitu gimana? Ya makanya kita punya imsakiyah ya masing-masing, ada jamnya. Kalau kita tungguin ya muazin azan, sementara itu udah telat ya beberapa, bahkan mungkin beberapa menit, semenit 2 menit, tapi nggak apa-apa ya, sunnah puasa tetap kita dapatkan. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Jangan lupa kita makan sahur, Pak. Apalagi kita ya bapak-bapak sudah dimasakin istri tercinta, udah dihidangin, malas bangun, maka kita tidak mendapatkan sunnahnya. Ya, tasahharu kata Rasulullah, bersahurlah kalian, fa inna fis sahur barakah. Karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Apalagi tadi yang saya katakan bahwa ya istri sudah duluan bangun pagi-pagi dini hari ya, masak nyiapin sahur, kita harus bersegera untuk bangun dan segera makan sahur. Dan ini adalah merupakan sunnah dari Rasulullah SAW. Nah, ini 2 hal yang mungkin yang sangat-sangat penting kita perhatikan. Ketika azan berkumandang, kita segera untuk berbuka puasa, dan jangan kita lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di saat-saat itulah di mana doa seorang hamba sangat-sangat mustajab ya, sangat-sangat makbul, mudah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah. Jadi jangan sampai kita lupa. Jangankan berdoa untuk baca doa ketika kita buka puasa, baca basmalah pun kadang-kadang bisa kebablasan, lupa. Karena apa? Saking semangatnya ingin buka puasa. Yang terakhir jamaah yang dirahmati Allah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang sunnah-sunnah puasa itu luar biasa banyaknya, bahkan sampai belasan poin ya tentang sunnah-sunnah puasa itu. Yang terakhir apalagi jamaah yang dirahmati Allah, tentunya inilah sholat tarawih dan witir ini. Sholat tarawih itu kan macam-macam ya, ada yang 8 rakaat 3 rakaat, witirnya 11 jumlahnya. Ada juga yang 20 plus 3 23 dan lain sebagainya. Tidak jadi masalah jamaah yang dirahmati Allah. Yang jadi masalah adalah yang 8 rakaat nggak ikut, yang 20 apalagi, tapi sangat kenceng nyala-nyalain orang yang sholat. Nah, inilah kadang-kadang jamaah yang dirahmati Allah. Maka mari kita bersama-sama istiqomah dalam sholat tarawih ini. Kenapa penting? Karena Bapak Ibu kita tahu sholat tarawih ini tidak ada setiap bulannya. Dia tidak datang setiap bulan, tetapi datangnya sholat tarawih ini adalah ketika hanya ada di bulan suci Ramadan saja. Makanya saya itu rasanya sedih banget. Tapi bukan lagu sedih ya. Kenapa sedih? Karena kalau misalnya seandainya kita tinggal 1 rakaat saja tidak sholat tarawih, itu rasanya sangat sedih dan sangat menyesal sekali. Kenapa saya tidak sholat tarawih? Kenapa saya tidak menyelesaikan sholat tarawih saya? Apalagi kalau misalnya tiap malam nggak sholat tarawih, merasa rugi kita. Ibaratkan orang dagang Bapak Ibu, dia nggak mau ngambil untung, ya kan? Dia cuma ngambil modalnya saja, pulang pokoknya saja. Berarti orang yang seperti ini termasuk beruntung nggak? Nggak beruntung, walaupun dia balik modal. Puasa ada, sholat 5 waktu oke, tapi sholat tarawih dan witir tidak. Berarti ini adalah ibaratkan seseorang yang berbisnis, tetapi mereka tidak mengambil keuntungan dalam bisnisnya. Maka oleh karena itu sholat tarawih dan witir ini merupakan keuntungan bagi kita, kebahagiaan bagi kita, bagi orang-orang yang menunaikannya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam menjalankan sholat tarawih dan witir ini. Ada nggak ada tausiahnya, insya Allah kita tetap sholat tarawih dan witir. Ya, kenapa ini menjadi penting? Karena kita sedih. Ya, pasti kita akan menyesal ketika nanti Ramadan telah berakhir. Kenapa saya selama ini di bulan Ramadan tidak
memaksimalkan sholat tarawih dan witir saya. Ya, oleh karena itu sebelum ini terjadi, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Alhamdulillah 10 hari pertama kita sudah selesaikan. Ya, mudah-mudahan 10 hari yang kedua insyaallah kita juga selesaikan sampai ya di 10 hari terakhir, dan sampai nanti kita sholat Idul Fitri bersama-sama insyaallah. Bapak Ibu, saudara-saudara, demikian saja kultum kita pada hari ini. Mari kita sholat tarawih dan witir bersama-sama. Mudah-mudahan sholat kita, ibadah kita, puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.